Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhibat, Kepala Desa Makaritama, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku. Pada siang hari ini kami ingin klarifikasi ataupun menjelaskan terkait pemberitaan atau video yang beredar sekarang, yang mana pemberitaan ini tidak pernah ada konfirmasi dengan kami. Tahu-tahu sudah ada video ataupun pemberitaan dari. Pada kesempatan ini kami sampaikan pertama terkait masalah ketahanan pangan di tahun 2024 yang sekarang ini sedang viral. Sedikit saya jelaskan bahwa ketahanan pangan 2024 itu kami alokasikan untuk tanaman ubi, yang mana tanaman ubi ini seluas 7,5 hektar. Dan sekarang dikarenakan harga daripada ubi ini murah, jadi belum kami panen. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa 7,5 hektar ini fisiknya ada dan kami siap untuk diukur bila memang diperlukan. Kemudian saya sampaikan terkait dana desa tahun 2024 itu sepenuhnya belum tanggung jawab saya, karena saya dilantik 6 Mei 2025. Artinya ada penjabat kepala desa yang memang mempunyai tanggung jawab penuh. Dan di sini saya sampaikan bahwa dana desa maupun ADD Makaritama di tahun 2024 sesuai dengan LHP Inspektorat, kami sudah mengembalikan uang sebesar Rp5.090.000. Ini bukti store kami. Artinya hasil daripada audit inspektorat di tahun 2024 itu sudah clear dan tidak ada persoalan. Dan uang tersebut sudah masuk di dalam rekening kas desa Makaritama. Kemudian terkait pemberitaan sebelum-sebelumnya bahwa PJ kepala desa tidak mengetahui tentang masalah ketahanan pangan ini. Bagaimana bisa berbicara seperti itu? Karena dari proses perencanaan, pembuatan RKP, APBDes dan lain sebagainya, beliau ikut bersama-sama dengan BPD untuk menyusun anggaran di tahun 2024. Monitoring kecamatan, monitoring PMD, kemudian monitoring dari inspektorat, beliau selalu mendampingi dan bertanda tangan. Artinya kalau bicara tidak mengetahui, sangat lucu sekali tentunya. Karena kalau ketahanan pangan ini berdasarkan hasil musyawarah pemerintah desa dan BPD, maka terjadi ketahanan pangan ubi di tahun 2024. Maka pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa sesuai dengan hasil audit inspektorat, dana desa Makaritama tahun 2024 tidak ada persoalan lagi. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan, seandainya ketahanan pangan itu jangan hanya 2024 saja, 2022, 2023 biar sama per kita diaudit juga. Karena saya mengetahui anggaran dana desa untuk ketahanan pangan di tahun 2022 itu lebih kurang 200 juta. Dan dialokasikan untuk pembelian kambing dan pembelian bibit ikan beserta kerambah. Nah, pada saat itu juga ada CSR dari perusahaan Pertamina Hulu Energi membantu bibit ikan dan kerambah di desa Makaritama.
Artinya di situ ada bukan hanya ketahanan pangan saja, ada sumber dana dari CSR. Tapi dilaporkan full itu dana dari ketahanan pangan. Jadi biar sama-sama kita transparan dengan masyarakat, itu harus diaudit juga. Jangan hanya di 2024 saja. 2022, 2023 itu 2024 harus sama-sama kita audit. Kemudian selanjutnya terkait pemberitaan masalah penjualan aset desa. Penjualan aset desa ini berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Sebelumnya saya tanggal 1 Juli menghadap ke PMD menemui Bapak Arif selaku kasih. Pada waktu itu saya sampaikan bahwa kami ingin menjual aset yang tidak produktif lagi. Beliau menyampaikan apakah pembelian aset itu dari dana desa atau ADD. Saya sampaikan itu murni dari PAD. Artinya kalau PAD, musyawarah tertinggi yang berhak mengambil keputusan. Berdasarkan langkah itu, saya menemui beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Makaretama, minta saran dan pendapat bagaimana seandainya aset desa kita yang 2 kapling berjumlah 4 hektar ini karena tidak produktif lagi, bagaimana kalau kita jual? Kita jual ini, uangnya nanti akan kita belikan kebun ataupun aset desa yang produktif menghasilkan. Karena tujuan daripada aset desa itu adalah untuk meningkatkan PAD desa. Apalah guna kita kebun lebar tapi tidak menghasilkan. Nah, maka tanggal 3 Juli kami bermusyawarah mengundang tokoh-tokoh masyarakat bersama BPD. Kami bermusyawarah untuk penjualan aset desa kebun kelapa sawit yang berjumlah 4 hektar ini. Nah, berdasarkan hasil musyawarah bahwa sepakat untuk dijual. Kenapa dijual? Karena saya jelaskan aset desa yang ingin kita jual ini ada 2 kapling kelapa sawit. Yang pertama di hamparan J. Nah, di hamparan J itu sekarang ikut program peremajaan sawit rakyat yang ada di Desa Makaretama. Peremajaan sawit rakyat ini dananya dibantu oleh pemerintah sebesar 30 juta per hektar. Artinya di situ 2 hektar kami dapat dana 60 juta dari pemerintah. Dari tumbang, kemudian lubang tanam dan perawatan dan lain sebagainya itu sudah didanai oleh pemerintah. Tapi kenapa kebun desa ini sebelum bibit sawit dari KUD datang sudah ditanam? Sudah ditanam duluan. Bibitnya saya tidak tahu bibit dari mana. Nah, informasi dari masyarakat setelah bibit KUD itu datang, itu dijual oleh pengurus pada waktu itu. Nah, sekarang saya bertanya, apakah ada jaminan bibit yang ditanam itu akan berhasil? Nah, kemudian kalau bibit dari KUD jelas itu Pak, itu bibit unggul karena melalui penelitian. Nah, kenapa? Ada apa? Bibit yang resmi tidak ditanam malah dijual, tapi ditanamkan bibit yang tidak tahu kita dari mana asal usulnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian sekali lagi terkait pemberitaan ini, saya secara pribadi tidak menerima dan nanti akan kami ambil langkah-langkah biar nanti kami dengan ketua forum berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Terima kasih.